Sudah kelihatan ya? Baik, kita mulai. Kalau minggu lalu kita membahas tentang enhancement atau peningkatan kualitas ya image di domain spasial, maka kalau sekarang di domain frekuensi. Kemarin di pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa ada dualitas ya antara spasial dengan frekuensi. Jadi kalau di domain spasial itu jarak yang punya makna, maka kalau di frekuensi itu ya frekuensi ya. Jarak sudah nggak ada makna tentang jarak, ya nggak ada lagi. Nah, kemudian pertama ini latar belakang dulu ya, jadi ada penjelasan tentang Fourier series ya. Jadi ini background tentang Fourier series. Jadi dia menemukan ini Fourier ini menemukan bahwa setiap sinyal yang periodik ya, artinya periodik itu secara periode dia berulang, walaupun dia bentuknya seolah-olah seperti ini ya, seolah-olah dia random, tapi dia bisa dilihat ya sebagai jumlah ya jumlah dari sinyal sinusoidal ya yang diberi bobot ya gitu dengan frekuensi yang berbeda ya. Jadi maksudnya apa? Ini kalau bahasanya mungkin agak susah, tapi kalau kita lihat gambar seperti ini di bawahnya yang merah ini, maka frekuensi yang di atas ini bisa direpresentasikan dengan penjumlahan gelombang sinusoidal ya yang lebih teratur bentuknya. Jadi gelombang yang frekuensi tinggi ditambah yang frekuensi yang lebih rendah, frekuensi yang lebih rendah, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan secara matematika ya. Dan di sini di dalam frekuensi domain ini maka frekuensi sebagai variabel independen. Ya, dia tidak terpengaruh. Seperti itu ya. Jadi kemudian ini yang berlaku terus ya. Jadi Fourier transform ya, nanti kita akan bahas tentang Fourier transform itu yang kemudian dipakai dan bisa diaplikasikan di berbagai bidang ya, termasuk di telekomunikasi ya. Salah satunya kita bisa menggunakan teknologi Zoom seperti ini karena metode dari Fourier transform ya. Aplikasi dari Fourier transform. Jadi luar biasa ya. Ini. Nah, kemudian selanjutnya, jadi Fourier transform itu dia mengubah ya dari domain waktu atau domain spasial ya. Jadi mengubah sinyal dari domain waktu, domain spasial diubah melalui Fourier transform menjadi domain sinyal. Ya, kemudian sebaliknya juga dia bisa dikembalikan lagi ya dari domain frekuensi, dari sinyal dalam domain frekuensi dia bisa dikembalikan ke domain spasial ya, seperti itu. Nah, fungsinya seperti apa? Ternyata fungsinya juga lebih hebatnya lagi. Fourier ini fungsinya sangat bagus ya, sangat cantik ya. Kalau kita lihat di sini Fourier transform itu ya FU ya, ini artinya Fourier transform ya. Rumus bisa dilakukan dengan rumus tadi ini satu dimensi ya. Untuk kasus continuous ya, maka fx sama dengan e pangkat e-nya. E ini adalah bilangan natural ya. Bilangan natural itu 2,7 sekian minus j ya dikali 2 pi ux dx ya. Ada yang tahu j itu apa? Jadi J itu mungkin J itu adalah bilangan imajiner ya. Dia bukan bilangan sebenarnya, tapi dibuat ya namanya bilangan imajiner ya. Jadi J kuadrat sama dengan minus 1 ya, seperti itu. Dari minus, nah ini kemudian diintegrasikan dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, sedangkan inversnya ini cukup mengubah ini ditukar FU dengan FX-nya ditukar, kemudian minusnya dihilangkan.
Jadi sama persis ya, hampir sama, identik, bukan sama persis, maaf. Identik antara Fourier transform dengan inverse Fourier transform ya, seperti itu. Jadi gampang ngapalinnya, nanti kalau ada ujian ya bisa ya. Kemudian selanjutnya, nah untuk diskritnya seperti apa? Tadi diskritnya bedanya sebenarnya simple sama ya. Ini sebenarnya nggak banyak beda. Kalau tadi integral, ini diganti jadi S ya, summation dalam huruf Yunani, dari 0 sampai sejumlah datanya M-1. Nah, karena jumlah datanya M, maka dia dibagi dengan M. Ya, seperti itu. Inverse-nya juga sama ya. Ini ditukar, Fx sama Fu-nya ditukar, kemudian minusnya hilang. Ya. Seperti itu. Kemudian Fu juga bisa ditulis dengan notasi seperti ini ya. Fu sama dengan RU ditambah J I kali U. R-nya, R besar itu adalah maksudnya komponen real. Ya, I-nya, I besar itu imajiner. Ya. Kemudian nilai Fu itu adalah absolut dari F, bisa juga dengan rumus seperti ini ya. E pangkat J pi U. Ya, seperti itu. Di mana Fu, absolut dari Fu itu adalah RU ditambah IU. Jadi R ini adalah komponen real, I-nya komponen imajiner ya. Dan pi U-nya adalah arctangen dari I dibagi R ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh dari Fourier transform satu dimensi. Jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, ya, dia datar aja, nilainya sampai M, pada sampai titik tertentu dia nilainya dari 0 sampai titik tertentu dia nilainya A, kemudian setelah itu nilainya 0. Maka ini kalau dilakukan Fourier transform, tingginya adalah A dikali K ya dibagi M ya. Dan ini adalah nilai dari Fu-nya ya. Dan ini M point, dan ini tak terhingga terus sampai ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan berulang terus ya. Seperti itu. Kalau panjangnya 2K, maka dia jadi lebih tinggi, 2 kali AK ya. K ini adalah jumlah poin ya. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa nilai dari nilai dari Fourier transform itu perpendikular ya, atau tegak lurus terhadap nilai aslinya ya, seperti itu. Jadi kalau dia memanjang ya, nilai di domain spasialnya dia memanjang, domain waktunya dia memanjang, maka di sini dia vertikal ya, vertikal tinggi ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, tapi dia sebaliknya dia lebih sempit ya, lebih sempit ya. Nah, itu properties atau sifat dari Fourier transform. Nah, hubungan antara delta X dengan delta U adalah sebagaimana rumus di bawah ini. Jadi delta U itu berbanding terbalik dengan delta X. Jadi semakin delta X itu delta ya, semakin kecil delta X-nya, maka delta U-nya akan semakin besar ya, karena pembaginya semakin kecil ya, seperti itu. Jadi relasinya seperti itu ya. Contohnya misalnya delta U, kalau kita punya sinyal Fx dengan periode samplingnya 0,5, 100 poin, maka kita akan dapat tadi ya 100 dikali 0,5, 0,02 Hz ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada terkait dengan discrete Fourier transform 2 dimensi ya. Jadi kalau 2 dimensi seperti apa? Ya tadi misalnya yang ukuran image-nya M kali N, maka 2 dimensi di digital Fourier transformnya seperti ini ya. Fx, Y dikali minus J 2pi Ux dibagi M ditambah Vy dibagi N ya, seperti ini. Sedangkan inverse-nya ya ini tadi, ditukar aja F kecil dengan F besar, ditukar, kemudian minusnya hilang
Jadi gampang mengingatinnya ya. Seperti itu. Mengingat-ingatnya gampang. Nah, ini juga bisa ditulis seperti ini, sama seperti yang tadi ya, yang tadi satu dimensi juga sama ya. R-nya itu komponen real, I-nya komponen bilangan imajiner ya, seperti itu. Jadi sama persis ya. Besar nilai absolutnya adalah R kuadrat ditambah I kuadrat akar pangkat 2 ya, seperti itu. Nah, biasanya kita ini sebagai magnitude ya, atau besar dari bagian FU-nya ya. Nah, selanjutnya ini adalah properti dari digital Fourier transform ya. Tadi sudah dijelaskan Fourier transform rumusnya seperti ini ya. Kemudian inversnya dia ditukar saja, F besar sama F kecil ditukar, terus minusnya hilang ya. Nah, representasi dalam bentuk polar ya, polar itu apa namanya, sudut ya, sudut polar ya, seperti ini. Kemudian spektrum, kalau kita bicara spektrum maka nilai besar nilai absolutnya ya, seperti ini. Jadi ini tadi sudah dijelaskan akar pangkat 2 ya, di mana R-nya adalah bagian real dari F besar, I-nya adalah bagian imajiner ya. Pasenya, sudut pasenya itu adalah arctangen ya, I dibagi R. Kemudian power spektrum, kalau spektrumnya akar pangkat 2 maka power spektrum jadi ini pangkat 2 ya, F pangkat 2 ya, F kuadrat ya, seperti itu. Nah, nilai average, jadi kalau kita punya image, kalau kita mau cari kalau kita punya image, kalau kita mau cari nilai average-nya berapa, rata-rata dari seluruh pixel tadi nilainya berapa, maka cukup ini ya, F 0,0 ya, atau F average itu sama dengan F 0,0. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah ngitung, kalau begitu ditransform, kenapa Fourier transform jadi bagus sekali, begitu ditransform kita ambil F 0,0 itu sama dengan nilai rata-rata dari F-nya ya, yang asli ya, seperti itu. Kemudian ini ada translasi, jadi pergeseran, jadi rumus pergeseran kalau dia digeser di sini misalnya ini fx, y, ini fx-nya digeser, maka dia rumusnya seperti ini. Tapi kalau ini tidak digeser, dia rumusnya seperti ini ya, gitu. Nah, berikutnya conjugate ya, atau simetri ya. Jadi ini simetri. Jadi FU, V itu sama dengan nilai absolutnya sama dengan minus U, minus V. Jadi maksudnya nanti akan dilihat, akan ada saya ditampilkan di slide berikutnya, dia di sumbu positif dengan di sumbu negatif itu sama persis gitu ya. Dia simetri, punya sifat simetri. Kemudian ada diferensiasi atau turunannya, kemudian ini Laplaciannya, ini seperti ini rumusnya kalau kita mau ambil Laplacian. Kemudian ini scaling ya, kemudian ada rotasi, periodicity dan variability ya. Nah, berikutnya yang penting yang di sini sebetulnya ya, convolution ya. Nanti kalau convolution itu apa? Jadi sebetulnya ini yang kemarin kita bahas di domain spasial. Filtering kita pakai 3,3. Ukurannya filternya 3x3 kan? Ya. Nah, itu H-nya 3x3 gitu ya. Ya, kemudian cara menghitungnya kemarin sudah dilihat ya, ada dikali, kemudian dijumlah, dikali, dijumlah, dan seterusnya. Jadi kalau 3x3 ada berapa? Ada 9 kali perkalian ditambah dan plus 8 kali penjumlahan ya, seperti itu. Jadi ada 17 manipulasi, 17 perhitungan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini convolution ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ada korelasi. Korelasi itu ya seperti ini. Ini untuk mencari korelasi. Ya. Nah, ada teori konvolusi. Ya, jadi kalau teori konvolusi seperti apa? Jadi kalau di domain spasial kita melakukan convolution, maka di domain frekuensi kita cukup melakukan perkalian. Perkalian antara komponen matriks ya. Jadi kalau sehingga jumlah perkaliannya jauh lebih sedikit gitu ya. Itu sebabnya kenapa Fourier transform sangat dipakai di berbagai aplikasi ya. Jadi orang nggak perlu lagi ngitung, untuk setiap menghitung satu titik misalkan melakukan filtering perlu melakukan 17 kali ya perhitungan
gitu kan. Bayangkan kalau ada 1000 titik berarti ada 17.000 titik ya, 17.000 perhitungan ya. Tapi dengan Fourier transform kita cukup melakukan transformasi sekali, setelah itu perkalian antar elemen. Jadi kalau 1000 kali 1000 ya, sejuta, oh tadi 17 juta ya. Ini cuma kalau 1000 ada 1000, dua-duanya 1000 ukurannya sama, tentu saja kita buat sama, maka dia cuma ada 1000 kali manipulasi ya. Jadi jauh sekali. Jadi cukup dihitung Fourier transform, kemudian dilakukan manipulasi, kemudian baru dihitung lagi inverse-nya ya untuk mengembalikan ke sinyal berikutnya. Ya, sehingga itu yang membuat komputasi menjadi sangat cepat. Itu sebabnya kenapa Fourier transform ini menjadi sangat baik sekali ya, sangat memiliki banyak aplikasi ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa yang lainnya, ada impuls, ada Gaussian dan seterusnya ya, nanti bisa dipelajari ini. Nah, keunggulan dari yang berikutnya adalah FFT ya. Jadi ada kemudian orang menemukan FFT, Fast Fourier Transform, karena ternyata dia, nanti akan saya jelasin ya di slide berikutnya, dibandingkan dengan digital Fourier Transform. Kalau digital tadi ya, kalau 2 dimensi dia melakukan penghitungan 2 dimensi kan tadi ya. Tapi kalau Fast Fourier Transform nggak begitu, dia bisa dilakukan, sebentar ya, di mana ya? Ini. Bagaimana melakukan Fast Fourier Transform? Jadi kita melakukan DFT 1 dimensi ke arah mendatar misalnya, kemudian DFT digital Fourier Transform secara vertikal ke arah kolom. Jadi cukup melakukan itu, nggak perlu melakukan penghitungan komputasi 2 dimensi. Itu kelebihan lainnya dari Fast Fourier Transform. Jadi jumlah komputasinya bisa sangat sedikit ya, sehingga bisa lebih cepat ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu melakukan penghitungan seperti konvolusi ya. Kalau konvolusi kan banyak sekali penghitungannya, tapi ini cukup 1 dimensi digital Fourier Transform, kemudian secara horizontal, kemudian secara vertikal itu dapat ininya, dan bisa vertikal dulu baru horizontal juga sama hasilnya nanti ya. Lebih hebatnya lagi gitu. Nah, kemudian ini sifat periodisitas. Jadi dia secara periodik akan berulang. Ya tadi sudah saya dijelaskan juga, ini akan berulang nih dari 0 sampai n, dari 0 sampai minus n, ini sama persis identik ya. Nah, sehingga kita cukup perlu menampilkan yang ini saja, yang di kotak merah ini aja ya. Seperti itu. Nah, konvensi, jadi konvensi itu kesepakatan. Biasanya konvensi ini kalau kita punya sinyal seperti ini dari 0 sampai n-1, kalau di frekuensi kita akan tampilnya seperti begini, di mana yang di tengahnya ini adalah high frekuensi, frekuensi tinggi. Jadi yang di pinggir kiri dan kanan ini low frekuensi. Nah, ini agak susah bagi manusia, karena manusia itu kita terbiasa melihat dari yang kiri ke kanan, kiri rendah, kanan tinggi gitu kan. Kalau ini rendah, tinggi, rendah gitu ya. Jadi agak sulit. Oleh karena itu kemudian jadi konvensi itu kesepakatan aja ya sifatnya gitu ya. Dia diubah, di shift sehingga yang low frekuensinya di tengah ya, tampilannya di sini, ini bisa dilakukan karena apa? Karena punya sifat periodicity, dia periodik ya. Jadi di tengah, kemudian yang sebelah kanannya frekuensi tinggi, jadi dia digeser dulu setengah periode ya, supaya nanti yang menjadi mudah bagi kita untuk mengoperasikan, lebih mudah dipahami ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kemudian kalau di 2 dimensi seperti apa periodisitasnya? Ini seperti ini ya. Jadi dia berulang, sebetulnya di 1 image ya. Yang tengah yang biru ini kita menampilkan ini, tapi dia sebenarnya di sini juga ada sama, di yang sini sama, di yang ini sama, dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini ukurannya GXY ya. Nah, konvensinya gimana? Ini tadi ya, karena di pinggir itu kita sudah terbiasa, di pinggir itu rendah, di tengah itu tinggi, di kanan itu tinggi, maka itu kita bisa shift. Sama ya.
Nah, ini kita shift seperti ini. Ya. Di mana kita menampilkan yang tingginya di tengah, yang pinggir-pinggirnya frekuensi rendah. Seperti itu. Kalau di MATLAB ada, tapi sama sih di itu juga ada ya. 2D FFT shift ya. Dia men-shift dari frekuensi ya ke tengah image ya, seperti itu. Nah, ini ya dia digeser ya. Originalnya digeser ke yang hijau ya. Ini yang kemudian menampilkan display dari yang ini ya, dari FFT ya, 2 dimensi. Jadi itu akan lebih kelihatan ya, lebih natural buat mata manusia ya, karena kita sudah terbiasa. Kemudian ini contoh ya, contoh dari fast Fourier transform gitu ya. Jadi ini ada kotak ya. Ini ukurannya 20 kali 40, backgroundnya hitam 512 kali 512. Begitu ini dilakukan FFT, kemudian ditampilkan, tadi sudah di shift, dia hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu dia periodik, dia berulang ya, bentuknya sama ya, semuanya kotak-kotak-kotak kan, tapi dia tegak lurus terhadap gambar aslinya. Yang putih ini, ya, yang putih ini tegak lurus terhadap gambar aslinya. Ya, makin ke sini dia makin redup ya, dan ini lebih kecil gitu ya, tapi tingginya sama. Yang ke sini lebih gemuk ya, seperti itu. Jadi ini hasil dari fast Fourier transform. Nah, ini contoh ya, contoh dari aplikasi dari fast Fourier transform. Ini ada defect di sini ya. Ini yang gambar B-nya apa, ini dari yang damage ya, mengalami damage, jadi integrated circuit ya, IC yang ada damage-nya, dia kena damage. Nah, kemudian ini Fourier spektrumnya ya, ada bagian ya tadi ya, dia tegak lurus ya, seperti itu. Nah, ini contoh tadi, ini original image, ini 2 dimensi DFT, kemudian ini setelah di shift ya, seperti ini hasilnya. Nah, kalau dimiringin 45 derajat, maka dia juga perpendikular pokoknya. Dia tegak lurus terhadap gambar aslinya ya. Yang di sini bisa lihat ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana konsep dari filtering di frekuensi domain ya. Jadi ini konsepnya ya, yang saya kasih warna kuning ini. Jadi GX, Y kemarin sama ya, di apa pertemuan yang sebelumnya pakainya GX, Y ya. Nah, kemudian input image-nya apa? FX, Y ya. Kemudian HX, Y ini adalah filternya. Kalau di pertemuan yang sebelumnya filternya ukuran 3x3 ya. Macam-macam kan, ada yang kalau untuk menajamkan itu -1, -1, -1, yang tengahnya 8 misalnya, dan seterusnya ya. Ini 3x3. Nah, kemudian di sini ini identik atau setara ya. Jadi kalau gini bukan sama dengan ya, tapi ini setara. Fx, Fu, V, F besar dikali Hu, V sama dengan Gu, V. Jadi konvolusi di domain spasial itu identik ya, atau setara dengan ya perkalian antara input image ya dalam frekuensi domain dengan filter dalam frekuensi domain ya, dan hasilnya adalah output image dalam frekuensi domain ya. Nah, tentu saja karena perkaliannya perkalian matriks, maka kalau di sini hanya misalkan 3x3 ukurannya, maka kalau di sini ukurannya harus kita buat setara dengan atau sama dengan ukuran dari F-nya. Kalau F-nya 512 kali 512, maka H-nya itu ya 512 kali 512. Kalau gitu gimana? Berarti 3x3-nya kita taruh di tengah-tengah yang ukuran 512 kali 512. Yang lainnya kosong semua, kemudian yang di situ yang di tengah-tengah 3,3-nya, 3x3-nya diletakkan di tengah-tengah dari matriks 0 tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian masing-masing ditransformasi ke Fourier transform F-nya, F kecilnya, ini Fx-nya ditransformasi ke
frekuensi domain ke domain frekuensi, H-nya juga ditransformasi ke frekuensi domain frekuensi, kemudian ini dikalikan seperti biasa ya, dikalikan biasa, perkalian biasa, dapat G. Nah kemudian G ini kalau di inverse Fourier transform dia akan setara dengan G ini ya, bersama ya, seperti itu. Nah jadi kita bisa melakukan filtering ya, proses filtering dengan menggunakan tadi biasanya ada pre-processing dulu gitu ya, kemudian Fourier transform untuk mendapatkan FU, V, kemudian filter function ini predefined biasanya ya, dapat, kemudian dikalikan, kemudian kita melakukan inverse Fourier transform, dilakukan post processing dapat G, X, Y ya, seperti itu. Jadi ini cara melakukan filtering di frekuensi domain ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Jadi kalau kita ini ilustrasinya ya. Ini fx, y input aslinya, kemudian 2 dimensi FFT, dilakukan FFT shift ya, kemudian dapat FU, V. Ya, kita punya juga HU, V, kemudian perkalian dapat GU, V. Kemudian ini kita FFT shift kembali, kemudian lakukan 2 dimensi inverse fast Fourier transform, dapat gambar aslinya ya, dapat gambar yang bukan gambar aslinya, gambar yang sudah difilter ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi tadi gambar asli, ini input image. Nah, kemudian ini adalah F00. Jadi rata-ratanya. Ya. Nah, ini kalau ini di set F0-nya jadi 0. Jadi maksudnya frekuensi zeronya dibuang ya. Hasilnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana melakukan filtering di frekuensi domain, ini contohnya ya. Jadi ini contoh filter H-nya ya. Jadi kalau tadi saya bilang 3x3 gitu ya. Nah, kalau kita selain itu juga kita bisa buat filter yang lebih smooth lagi, yang lebih besar. Karena tadi filternya bisa dirancang ukuran 512 kali 512, seukuran dengan ukuran yang sama dengan ukuran image-nya. Nah, sehingga kita bisa bikin fungsi seperti ini misalnya. Ini kalau ini untuk fungsi low pass filter, kalau yang ini high pass filter misalnya seperti ini. Dia terbalik misalnya ya. Seperti itu. Ya, jadi itu. High pass itu apa maksudnya? Dia meloloskan yang frekuensi tinggi. Kalau yang low pass dia meloloskan yang frekuensi rendah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hasilnya di sebelah kanan. Ya, kalau low pass dia jadi yang kita mengambil yang frekuensi rendah. Makanya dia keluar gambarnya seperti ini ya. Ngeblur ya, karena frekuensi rendah yang diambil. Kalau high pass ini jadi seperti mempertajam ya, gambarnya tajam ya, jadi lebih gelap ya. Karena dia enhance yang frekuensi tinggi ya, seperti itu. Jadi contoh high pass filter ya, gambar 41 dengan tadi ya. Ya ini. Nah, kemudian ini ya. Jadi ini Gaussian frekuensi ya, bisa dipakai ya. Jadi yang A ini adalah Gaussian frekuensi untuk domain filter, yang B-nya yang sebelah kanannya itu untuk high pass filter ya. Ini yang sebelah kiri low pass, yang ini high pass ya. Kemudian ini tadi low pass ini bentuknya seperti ini ya. Kalau high pass bentuknya seperti kanan ini ya, seperti itu. Di yang mata kuliah yang sebelumnya ya. Di sesi yang sebelumnya. Kemudian ini selanjutnya tentang ideal low pass filter. Untuk melewatkan frekuensi rendah yang ideal. Idealnya gimana sih? Idealnya kan seperti ini ya. Kalau kita lihat pokoknya kita buat lingkaran ya. Kalau dia ada di dalam lingkaran kita ambil, yang di luar lingkaran kita buang. Karena yang dalam lingkaran putih ini adalah
filter nilai-nilai yang dalam frekuensi rendah ya. Ini gambar 2 dimensinya seperti ini. Kalau kita gambar 3 dimensi akan seperti ini. Ya, ini 0 semua. Terus yang HUV-nya ini pada di bagian tengah ini dalam bentuk circle gini nilainya 1. Ya, atau kalau digambar 1 dimensi seperti ini. Dari ini tampak atas, ini tampak samping. Ini 1, setelah itu 0. Ya, seperti itu bentuknya. Rumusnya seperti ini. Ya. Rumusnya seperti ini. Jadi artinya dari 0, dari titik origin sampai D0 nilainya 1, di luar itu nilainya ini ya. Di luar itu nilainya 0. Ini 1, di luar itu nilainya 0 ya, seperti itu. Nah, kemudian gimana hasilnya? Ini kan bentuk yang ideal ya. Ya, ternyata hasil low passnya dengan penggunaan ideal ya, hasilnya ini belum ya. Ini input image-nya. Kemudian ya, yang ini adalah Fourier transformnya, Fourier spektrumnya. Ya. Nah, ini nanti radiusnya ada 5, dia bikin berbagai macam percobaan ini. 5, 15, 30, 80, 230. Ya. Nah, kemudian gimana hasilnya? Ternyata ya hasilnya ya kalau ini dia ngeblur. Kemudian kalaupun ini ada di sini ya, ada efek yang disebut sebagai ringing effect. Jadi kayak kayak gelombang. Gelombang di laut itu dia kayak bergelombang keluar gitu ya. Nggak bagus hasilnya ternyata ya, seperti itu. Ya, jadi ternyata ideal juga nggak bagus gitu ya. Nah, itu di situ ya. Nah, kemudian gimana? Kenapa ini terjadi ya? Jadi ternyata kalau ini fungsi ini kita ubah, kita transformasi ke Fourier transform, ternyata hasilnya seperti ini ya. Ya, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini sebelah kiri. Kemudian ini kalau kita plot hasilnya seperti ini. Dia ada ring, ada riak di sekitar gelombang bukit utamanya, di sekitar gelombang utama ada riak kecil-kecil ya, seperti itu. Dan ini yang mempengaruhi tadi hasilnya. Jadi itu yang menyebabkan efek ringing. Ya, jadi bergelombang ya. Seperti itu. Nah, kemudian orang mencoba mendesain apa yang disebut sebagai Butterworth low pass filter. Rumusnya seperti ini. Ya. Dan ini kalau digambar kayak gini, dia agak lebih bulat gitu ya. Dan ini nilai N-nya. Kalau N-nya 1 ya di tengah-tengah, nanti N-nya makin besar, dia makin menyempit ya. Makin menyempit ya. Mengecil gitu ya. N-nya makin besar. Nah, hasilnya bagaimana? Ternyata dia bisa menghilangkan efek sedikit ya dari ringing efeknya ya, dibandingkan dengan idealnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Gaussian. Gaussian itu rumusnya seperti ini ya, dan dia bentuknya seperti ini. Kalau D-nya 100, dia makin gede, makin kecil dia makin ke sini ya. Dan ini spektrumnya seperti ini ya. Nah, kemudian dia nggak ada ringing ternyata kalau kita lihat di sini di spektrumnya ya, sehingga ini punya ternyata setelah Fourier transform ini filternya seperti ini bentuknya, nggak ada ringingnya, nggak ada riak di sekeliling bukit ini ya, sehingga dia bagus ya. Nah, sehingga hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang 2 sebelumnya ya, nggak ada efek ringingnya. Nah, itulah kemudian dikira sebagai Gaussian low pass filter ya. Seperti. Nah, aplikasinya di mana? Aplikasinya tadi ini untuk kalau misalkan ada zaman kita punya naskah lama, manuskrip lama gitu ya, terus udah putus-putus. Nah, itu untuk nyambung misalnya tulisannya. Ya, kita bisa menggunakan Gaussian low pass filter untuk membuat dia menjadi nyambung ya, seperti itu. Lebih mudah, lebih bagus tampilannya ya, seperti itu. Nah, aplikasi yang berikutnya ini ya, menghilangkan kerut di wajah ya. Ini setelah ini aslinya banyak kerutnya ya, kemudian ini setelah lakukan ini ya, Photoshop ya, bukan Photoshop ya,
low pass filter, Gaussian low pass filter, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi ya, menghilangkan wrinkle ya, seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi dari Gaussian low pass filter ya. Seperti ini, ya, ini filter yang dihasilkan ya. Image yang dihasilkan. Ya. Nah, high pass filter juga sama. Kita bisa punya tadi ini perbandingannya 3 antara high pass ya, yang ideal, kemudian bawahnya adalah Butterworth, yang berikutnya adalah Gaussian ya, Gaussian high pass filter. Kalau high pass itu berarti yang frekuensi yang tinggi yang dilewati. Makanya ini kalau putih itu 1, hitam itu 0 ya, seperti itu. Nah, ini fungsinya di dalam frekuensi domain ya. Nah, hasilnya ya tadi ya. Kalau high pass nanti ininya bentuknya sama responnya ya. Nah, ini Gaussiannya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau yang ideal dia ada efek ringing ya, sementara kalau yang di Butterworth ada sedikit, tapi kalau di Gaussian dia betul-betul bisa hilang ya. Ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya contohnya. Jadi ketika kita melakukan filter, di sini ada efek ringing ya, nggak begitu jelas. Tapi kalau di sini yang paling kanan yang pakai Gaussian high pass filter dia lebih jelas ya. Ini bisa edge-nya tampak lebih jelas ya, tepi dari tiap-tiap objeknya. Ya. Ini yang di situ. Ini hasil dari Butterworth ya, yang ini dari Gaussian ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini sharpening filter di frekuensi domain. Kita kemarin sudah melakukan contohnya di domain spasial ya. Sekarang di frekuensi domain ya seperti apa? Oh, ya. Ini gimana tadi? Mana sih? Ini ya. Ya, ini hasilnya ya di frekuensi domain. Nah, kemudian ini rumusnya ya. Jadi seperti ini nanti untuk di frekuensi domain ya. Nah, ini high frekuensi dia untuk dengan menggunakan ada berbagai macam ya. Jadi ini ditambah konstanta ditambah bobot ya. Seperti itu. Dan jadi hasilnya seperti apa? Ini originalnya, kemudian ini difilter dengan Butterworth, kemudian ini diperkuat dengan frekuensi tinggi dan setelah histogram. Jadi tampak lebih jelas. Jadi ini ada tahapan algoritma ya untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Dan yang tadinya seperti ini nggak begitu jelas, ini jadi lebih jelas ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya ya. Ya ya, betul. Jadi aplikasinya itu di image compression itu pakai Fourier transform ya. Pak izin tanya juga Pak. Kalau yang filter kemarin memang berarti kan seperti deteksi tepi ya gitu ya Pak ya. Kalau yang ini lebih cenderung kayak untuk memperjelas gambar gitu ya Pak, untuk deteksi citra ya. Nanti untuk deteksi tepi juga bisa. Cuma bedanya kalau ini dilakukan di domain frekuensi kan. Ya, tadi dengan pakai di Fourier transform dulu, kemudian lakukan manipulasi di domain frekuensi. Jadi keuntungannya apa? Kalau di domain frekuensi itu cukup perkalian aja, bukan konvolusi.
Kalau di domain spasial dia konvolusi, tahu bedanya kan? Kalau konvolusi itu kan tadi kalau kita memfilter dengan ukuran 3x3 itulah pekerjaan konvolusi kalau di domain spasial. Jadi gimana? Untuk menghitung satu titik kalau kita menggunakan filter 3x3 maka ada 17 tadi ya. 17 manipulasi kan? Kalau 5x5 ada berapa? Makin gede ya Pak ya. Ya, 25 ditambah berapa itu ya? Penjumlahannya 24 ya kan? Gitu. Jadi 49 perkalian gitu. Jadi nah itu dikalikan untuk satu titik aja ada sekian begitu. Tapi kalau pakai dilakukan di Fourier transform dia cukup satu perkalian saja. Perkalian masing-masing titik itu ya. Nanti jadi tekniknya tadi yang seperti saya jelaskan kenapa ini masih bisa kelihatan nggak? Bisa ya? Masih Pak. Ya. Cara kerjanya tadi ini cara kerjanya. Jadi kita cukup input image-nya, kita ubah jadi kita lakukan Fourier transform dapat F besar, kemudian kita sudah punya tadi ada yang tadi ya apa yang Gaussian misalnya gitu ya. Itu ukurannya sama 512 kali 512. Kalau ini 512 kali 512 maka kita buat ini 512 kali 512. Nah, ini sehingga cukup perkalian aja. Perkalian masing-masing elemennya dapat G gitu. Nah, G itu kita kembalikan lagi sehingga kalau dari sini saja sudah kelihatan kan bahwa kita save menghemat banyak banyak resource perkalian di sini ya kan. Kalau ini kan cukup perkaliannya antar elemen, nggak perlu dilakukan konvolusi. Tapi kalau yang di domain spasial kita harus melakukan konvolusi untuk dapat satu hitungan di satu titik. Dia butuh tadi kalau 3x3 butuh 17 ya, kalau 5x5 jauh lebih banyak lagi, apalagi 9x9 dan seterusnya gitu ya. Seperti itu keunggulan. Tapi filternya untuk apa saja kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Ini contohnya tadi yang paling banyak memang low pass dengan high pass filter. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau Bapak maaf Pak, kalau seandainya mungkin di pertemuan selanjutnya sedikit praktek langsung di Python mungkin barangkali boleh dicoba Bapak. Jadi sedikit kita ada gambaran praktek sesuai dengan apa yang dicontohkan. Ya, nanti ini ya, tugas. Ada 2 tugasnya. Yang pertama jurnal, bikin penjelasan tentang ini. Kemudian yang berikutnya, ini kan ada beberapa gambar nih. Tadi mana? Nah, ini ya misalnya ini dilakukan dengan tadi pakai decoding supaya menghasilkan ini gitu. Terus nanti bisa juga coba yang ini. Ya, nanti saya kasih PR-nya. Ya. Mana tadi? Yang low pass dengan Izin Pak buat deadline tugas kemarin itu bukan hari ini ya Pak ternyata, tapi kemarin ya Pak ya? Kemarin ya. Ya, tapi kan masih bisa kan? Iya Pak. Salah baca ini Pak saya. Salah baca AMPM-nya sayangnya. Aduh. Ya, kan nggak saya tutup. Oke Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, mungkin kalau nggak ada nanti bisa kita akhiri ya. Dan tugasnya yang pertama ini jurnal, jadi menerangkan tentang ini ya supaya kalian terangkanlah pakai bahasa kalian sendiri ya. Slide ini semuanya ya. Nanti setelah itu ada ya kalau tugas itu kan ini. Yang berikutnya tugas coding ya. Yang itu ya. Ya. Nah, Fourier transform. Oke, makasih. Deadline-nya Pak boleh informasinya izin. Apa? Deadline-nya kira-kira kapan Pak? Oh ya, seminggu. Kamis juga Pak. Oh iya, sampai Kamis aja, sampai Kamis. Yang Jumat nggak dihitung. Ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Ya.